sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes, halfway on a slow move, it's the same way you showed me. If you could fly, then you'd feel south, up north's getting cold soon. The way it is, we're on land, so I'm someone to hold true. Keep you cool when it's still alive, won't let you down when it's all ruined. Just the same way you showed me, showed me. SMA Negeri 2 Tanjung Pinang merupakan salah satu sekolah rujukan di kota Tanjung Pinang. Dikenal dengan lingkungan belajar yang disiplin, aktif, dan penuh prestasi. Di sekolah ini, para siswa tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga berprestasi dalam seni, olahraga, serta berbagai kompetisi tingkat daerah hingga nasional. Di tempat inilah perjalanan kami sebagai mahasiswa asistensi mengajar dimulai. Sebuah perjalanan untuk belajar, berkontribusi, dan tumbuh bersama warga SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Perjalanan kami dimulai pada hari pertama saat mengikuti upacara bendera bersama seluruh warga sekolah. Setelah itu, kami diperkenalkan dan diterima secara resmi sebagai asistensi mengajar oleh pihak sekolah. Sambutan dari kepala sekolah dan guru pamong menjadi langkah awal bagi kami untuk masuk dalam keluarga besar SMA 2 Tanjung Pinang. Di minggu awal, khususnya bulan September ini, kami langsung beradaptasi dengan ritme sekolah. Kami berkoordinasi langsung dengan guru pamong masing-masing. Ada yang dengan Ibu Safrawati dan ada yang dengan Ibu Ervina. Di sini kami mulai mengerjakan perangkat pembelajaran seperti membuat PPM, modul, LKPD, Prota, dan Prosem. Tugas demi tugas diberikan menjadi pembelajaran kami sebagai calon pendidik. Setiap pekan, SMA Negeri 2 Tanjung Pinang memiliki kegiatan rangkaian kegiatan rutin. Pada hari Seninnya, seluruh warga sekolah mengikuti upacara bendera. Setiap hari Kamis dilaksanakan senam pagi atau jalan santai untuk menjaga kesehatan bersama. Sementara di hari Jumat diisi dengan kegiatan rohis dan jika bertepatan dengan hari besar Islam, sekolah turut mengadakan perayaan seperti Maulid Nabi. Sekarang, mari sama-sama kita dengarkan penampilan sholawat yang akan dibawakan oleh teman kita, Alvina Ramadhani dari kelas 10 4. Untuk itu kepadanya kami silakan.
Di luar itu, ada pula kegiatan ekstrakurikuler seperti penerima tamu ambalan pramuka yang menjadi simbol kedisiplinan dan kebanggaan sekolah. Semua kegiatan ini membentuk siswa agar lebih mandiri, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan. Pada periode kegiatan sekolah ini, kami juga turut berpartisipasi dalam rangkaian pemilihan ketua dan wakil OSIS. Sebagai bagian dari warga sekolah, kami ikut menyaksikan dan mendukung proses demokrasi siswa yang berlangsung dengan tertib dan penuh antusiasme. Kami punya misi. Misi kami yang pertama adalah mengembangkan nilai-nilai ketuhanan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, dalam setiap 1 bulan sekali, SMA 2 mengadakan acara pentas seni, mulai dari kelas 10, 11, hingga 12. Semuanya menampilkan karya dan kreativitas terbaik mereka. Beragam penampilan yang menarik dan penuh ide baru selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh warga sekolah. Setiap hari, tepat pukul 10 pagi, seluruh warga sekolah berdiri tegak menghadap tiang bendera untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kegiatan rutin ini menjadi bentuk kedisiplinan dan cinta tanah air yang selalu dijaga di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Sebagai asisten mengajar, langkah pertama kami dimulai dengan menyusun perangkat pembelajaran. Kami belajar dari nol bagaimana membuat PPM, merancang modul, hingga menyiapkan LKPD yang akan digunakan di kelas. Setiap lembar PPM yang kami ketik bukan sekedar tugas, tapi wujud tanggung jawab untuk memastikan pembelajaran berjalan terarah. Kami menyusun LKPD demi membantu siswa memahami konsep kimia dan cara yang lebih sederhana dan bermakna. Kami belajar langsung dari guru pamong bagaimana membuka kelas, menjelaskan konsep mengelola kelas hingga memberi evaluasi. Dari sinilah kami memahami bahwa mengajar bukan hanya menyampaikan materi tapi menyentuh hati. Kami mulai merasakan tanggung jawab seorang guru mengoreksi latihan siswa, menilai dengan objektif, dan memastikan semua proses berlangsung jujur dan adil. Di balik setiap nilai, ada proses belajar yang harus dihargai. Sebelum kami melakukan ujian praktik mengajar, kami melakukan simulasi, belajar berbicara di depan kelas, melatih intonasi, dan melatih menjelaskan materi agar mudah dipahami. Momen ini membuat kami sadar bahwa mengajar adalah seni. Selain mengerjakan tugas dari guru pamong dan belajar membuat media pembelajaran, kami juga ikut terlibat dalam berbagai kegiatan di sekolah. Pada pembelajaran kimia, kami mendampingi siswa saat mengerjakan tugas maupun latihan soal.
Sesekali juga guru meminta kami untuk mengawasi pelajaran PPKN misalnya, memastikan pembelajaran tetap berjalan tertib. Kami pun sering menjadi pengawas kelas, baik saat ujian, tugas mandiri, maupun ketika kelas sedang kosong karena guru berhalangan hadir. Selain itu, setiap hari Senin kami juga menjaga meja piket, membantu memastikan lingkungan belajar tetap rapi dan kondusif. Di tengah seluruh aktivitas ini selalu ada momen-momen kecil yang membuat kami senang, suasana kelas yang hidup, interaksi dengan siswa, dan pengalaman yang baru semakin menambah kesan selama menjadi asisten mengajar. Pada pembelajaran kimia kelas 11, kami melaksanakan 2 rangkaian praktikum yang menjadi dasar pemahaman reaksi kimia. Yang pertama adalah praktikum eksoterm dan endoterm. Dalam kegiatan ini, siswa mengamati proses pelepasan dan penyerapan kalor. Selama reaksi berlangsung, mereka mencatat perubahan suhu yang terjadi, melihat mana reaksi yang terasa hangat dan mana yang justru membuat suhu campuran menurun. Melalui praktikum ini, siswa belajar bahwa setiap reaksi kimia memiliki energi yang berubah di dalamnya. Selanjutnya, kami memasuki praktikum faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi. Siswa melakukan beberapa percobaan berbeda untuk melihat bagaimana suatu reaksi bisa berlangsung cepat atau lambat. Selain kegiatan praktikum, kami juga melaksanakan salah satu tugas penting kami sebagai mahasiswa asistensi mengajar, yaitu merancang media pembelajaran yang inovatif. Media ini kami kembangkan berdasarkan permasalahan nyata yang kami temukan di kelas, yang sebelumnya telah kami tempel dan kami petakan bersama untuk dianalisis. Dari hasil analisis masalah itulah kami mencoba menciptakan solusi pembelajaran berupa media interaktif yang dapat membantu siswa memahami materi kimia dengan lebih mudah. Osmos Game merupakan media pembelajaran interaktif, lembar kerja, kelompok inovatif yang dikembangkan untuk memperkuat pemahaman siswa setelah mereka melakukan praktikum tentang tekanan osmosis pada kentang. Media ini terdiri atas 3 level permainan, yaitu Osmos Club, mencocokkan pertanyaan dan pernyataan sesuai kata kunci. Yang kedua itu Osmos Mind, teka-teki silang berbasis konsep osmosis. Dan Osmos Blank yang ketiga itu melengkapi kalimat rumpang menggunakan kata kunci yang tepat. Melalui tahapan permainan ini, siswa didorong untuk merefleksikan hasil praktikum secara menyenangkan, meningkatkan kerjasama kelompok, dan memperdalam konsep osmosis secara kontekstual. Cookie Vault merupakan media pembelajaran interaktif sebagai sarana pembelajaran konsep perubahan energi kimia menjadi energi listrik melalui kegiatan praktikum. Buah jeruk nipis menghidupkan lampu LED. Pada media ini, peserta didik menelusuri jalur labirin untuk menemukan dan menempelkan komponen langkah-langkah praktikum. Gunakan velcro pada posisi yang sesuai. Setelah berhasil menyesuaikan labirin, peserta didik memutar kincir angin untuk menentukan logo cookie yang terpilih. Kemudian, mengambil cookie dengan logo tersebut dari salah satu 3 toples yang masing-masing berisi 7 pertanyaan terkait praktikum. Cookie Vault dirancang untuk menghadirkan pengalaman belajar yang aktif, menyenangkan, dan interaktif, sekaligus melatih pemahaman konsep sains, kerjasama, serta keterampilan berpikir kritis peserta didik. Media pembelajaran Elenomics adalah pembelajaran edukatif berbasis hybrid board game yang menampilkan elemen visual menggunakan proyektor atau infocus. Dan untuk dadu, kartu kuis, kartu draw atau maju atau mundur beberapa langkah, dan kartu energi ion atau kartu poin, dan pion secara konvensional. Game ini dirancang untuk membantu siswa memahami konsep larutan elektrolit dan non-elektrolit melalui aktivitas bermain yang interaktif. Setiap permainan akan bergerak di papan yang dimana di sini saya menggunakan infocus untuk menampilkan elemen visualnya.
Reversible reaction box adalah alat peraga untuk menjelaskan konsep kesetimbangan kimia dua arah. Alat ini terdiri dari dua ruang, kiri sebagai reaktan dan kanan sebagai produk, yang dipisahkan oleh kardus pembatas. Di belakang pembatas terdapat dua penyangga pipet berjarak 6 cm, dihubungkan oleh karet yang terikat pada slider yang dapat bergeser ke kiri atau kanan sebagai petunjuk arah kesetimbangan. Di kedua sisi slider ditempelkan setengah silinder, tempat meletakkan kelereng sebagai representasi jumlah zat. Cara kerja, masukkan 6-10 kelereng ke sisi reaktan, maka slider bergerak ke arah produk. Jika kelereng dipindahkan ke sisi produk, slider bergeser kembali ke arah reaktan. Pergerakan ini menunjukkan sifat reaksi bolak-balik. Reaktan dapat membentuk produk dan produk dapat kembali membentuk reaktan. Media tipes K atau timbangan tipes K adalah timbangan dua sisi yang digunakan untuk menunjukkan arah pergeseran kesetimbangan kimia. Ketika salah satu sisi diberi tambahan, misalnya konsentrasi reaktan, timbangan akan turun dan menunjukkan arah pergeseran sistem sesuai prinsip dari Le Chatelier. Media ini membantu siswa memahami konsep kesetimbangan secara visual dan intuitif. Media Jaere. Alat peraga ini menjelaskan konsep energi aktivasi dan peran katalis sebagai salah satu faktor yang memengaruhi laju reaksi. Berdasarkan teori tumbukan, reaksi kimia hanya terjadi jika molekul reaktan bertumbukan dengan energi yang cukup. Sisi kiri menunjukkan reaksi tanpa katalis, dan energi aktivasi yang tinggi menyebabkan hanya sedikit tumbukan efektif dan menghasilkan laju reaksi yang lambat. Sebaliknya, sisi kanan menunjukkan reaksi dengan katalis yang berhasil menurunkan energi aktivasi secara signifikan. Penurunan energi aktivasi ini menyediakan jalur reaksi alternatif dan secara keseluruhan mempercepat laju reaksi. Board Booster merupakan media pembelajaran interaktif berbentuk papan berbahan PVC yang mengintegrasikan 3 komponen utama, yaitu kartu faktor, kartu reaksi, dan slider laju reaksi dalam satu papan permainan. Media ini difungsikan sebagai sarana pembelajaran untuk memperkuat pemahaman konsep faktor-faktor yang memengaruhi laju reaksi melalui pendekatan permainan edukatif yang terstruktur. Berikutnya, ujian praktik mengajar yang menjadi bagian dari penilaian tugas akhir kami sebagai asistensi mengajar. Pada proses ini, kami mengajar langsung di kelas, mempraktikkan materi, metode, dan media yang sudah kami rancang. Selama kegiatan berlangsung, kami dipantau dan dibimbing oleh guru pamong serta dosen pembimbing lapangan. Mereka memberikan arahan, catatan penting, serta evaluasi membantu kami memperbaiki cara mengajar dan mengelola kelas. Dalam sesi mengajar ini, sebagian dari kami menggunakan media pembelajaran yang telah kami kembangkan, sementara sebagian lainnya memilih untuk menguji cobakan media tersebut kepada siswa untuk melihat seberapa efektif dan bermanfaat. Dari respon siswa, kami menilai kejelasan, kemenarikan, dan kebermanfaatan media yang kami buat. Melalui proses ini, kami belajar bahwa mengajar bukan hanya tentang menyampaikan materi, tetapi tentang memahami kebutuhan siswa, menghadirkan solusi, dan menciptakan pembelajaran yang bermakna. Kami berharap apa yang kami kembangkan, uji coba, dan ajarkan dapat memberikan manfaat bagi siswa, serta menjadi pengalaman berharga bagi kami sebagai calon pendidik. Inilah akhir kami belajar, mengajar, mencoba, dan berkembang bersama.